fake news, right? Ketika kita bicara perkembangan politik di Amerika Serikat, maka kita membicarakan atensi seluruh dunia. Kenapa demikian? Karena ya dalam geopolitik dan perkembangan global ekonomi, pengaruh Amerika Serikat itu sangat-sangat besar dan signifikan. Jadi apa yang terjadi di Amerika Serikat bisa aja menggeser pasar atau membuat domino effect yang lain. Nah, beberapa hari yang lalu itu terjadi peristiwa yang meriuhkan seluruh lini masa ya. Donald John Trump itu mengalami percobaan pembunuhan saat melakukan kampanye di daerah Butler, Pennsylvania. Yang mana dalam peristiwa tersebut, ya peluru mengenai telinga Trump. Trump terluka tapi nyawanya tetap selamat. Nah, What happened? Last week I took a bullet for democracy. What did I do against democracy? Crazy. belum ketemu secara tuntas siapa sebenarnya Thomas Matthew Crooks ini, apa motifnya. Dunia kembali dikejutkan dengan satu berita yang lain. After weeks of mounting pressure within his own Democratic Party, President Joe Biden is no longer in the 2024 presidential race. Joe Biden, presiden yang sedang menjabat di Amerika Serikat sekarang, petahana yang tadinya jadi calon kandidat presiden dari Partai Demokrat, itu menyatakan dirinya mundur dalam kontestasi politik Amerika Serikat dan tidak akan mencalonkan diri menjadi presiden di tahun 2024 ke atas. Crooked Joe Biden, the worst president in the history of our country by far, has totally surrendered. Gila ya, peluru yang mengenai Trump itu ternyata mematikan karir politik Joe Biden. I need you more than ever. You wasn't there for me. I'm waiting for you in our bed till you came home at 3. Oke, kemarin kita udah bahas detail atau informasi yang kita ketahui soal pelaku, ya kan? Dan di konteks kali ini kita bahas sesuatu yang lebih general dan lebih luas lagi, dan gue yakin lebih seru lagi gitu. Kenapa demikian? Karena akan men-trigger atau memantik pendapat, komentar, analisis, dan opini teman-teman semua. Jangan ragu untuk menuliskan apapun tanggapan kalian, apapun respon kalian, apapun yang kalian rasakan di kolom komentar. Feel free. Namanya negara demokrasi, silahkan lakukan. Supaya tercipta diskursus yang menarik untuk diikuti lah. Nggak perlu mikir harus disampaikan dengan sopan santun, unggah-ungguh, nggak usah. Sekeras apapun, monggo silahkan. Gitu. Mari kita masuk ke pembahasan kontennya. Tapi sebelum itu, subscribe dulu. Ya kan? Udah bentar lagi 1 juta nih. Jadi ya, sayang kalau kalian nggak subscribe kita. Makanya, ayo subscribe dulu. Gua kasih waktu 20 jam. Yang bercanda, garing banget. Oke, kalian semua tahu gue orang yang sangat pragmatis dan gue sangat tidak menyukai yang namanya teori konspirasi. Ya. Kayak ada yang komentar, kenapa sih nggak ngebahas soal Thomas yang ada di iklannya BlackRock? Gue pikir, ayolah semua orang juga tahu itu gitu. Dan yang diiklankan bukan Thomasnya gitu, tapi gurunya. Dan gue kira daripada masukin itu, mending kita bahas sesuatu yang lebih ada datanya, ada informasinya, ada petunjuknya, dan bisa kita runut serta kita analisis. Tapi gini, gue juga tidak mau ngejudge atau menjalahkan orang-orang yang melihat kasus ini dan berkembangnya opini liar atas kasus ini. Kenapa demikian? Karena sangat, kalau kata Gen Alpha sekarang itu sus, dan janggal gitu. Apapun yang terjadi di dalam kasus ini dan kemungkinan untuk hal lebih besar lain yang ada di balik kasus ini juga sangat terbuka. Jadi mari kita bedah satu persatu. Pintar matematika dan sains, berprestasi, tidak punya teman, tidak punya pacar, tidak ada riwayat kejahatan, tidak punya sosial media. Thomas ini adalah gambaran sempurna dari seorang pelaku kejahatan. Dan poin paling penting adalah dia meninggal atau tewas di tempat. Sehingga seperti yang gue bilang kemarin, semua pertanyaan dan semua misteri soal orang ini itu terkubur bersama dengan jasadnya. Dan akan sangat sulit untuk kita tracking atau kita cari tahu. Terakhir gue dapat update kabar kalau FBI sebenarnya menemukan beberapa hal. Foto Biden, foto Trump, dan foto beberapa pejabat US yang lain. Dia koleksi itu, dia kumpulin. Terus juga dalam penelusuran Google Search-nya ditemukan bahwa si Thomas ini sempat mencari tahu soal depresi berat. Bukankah kalian berpikir ini terlalu sempurna untuk seorang pelaku kejahatan ya? Kita berusaha mengkonekkan dia dengan
afiliasi tertentu, dengan movement tertentu, dengan partai politik tertentu, ya juga sulit gitu. Karena dia punya semua catatan itu gitu. Kayak Max Smith, teman sekolahnya pernah bilang kalau dia orang yang sangat berpegang teguh sama prinsip-prinsip konservatif. Bahkan ketika mayoritas teman-teman sekolah dia berpikir liberal, dia akan mendebat itu, dan dia tetap ada poin konservatifnya. Tapi di satu sisi lain, kita lihat dia pernah menyumbang $15 untuk gerakan liberal yang mana kita tahu afiliasinya di Partai Demokrat. Tapi di sisi yang lain, dia terregistrasi sebagai anggota dari Partai Republik. Dan ini membuat semuanya semakin sulit untuk dipahami. Dan Crooks itu kayak pion yang paling sempurna untuk sebuah kasus kejahatan yang besar. Dressed. I mean, you know how kids are nowadays. If you don't fit in with the clique, they're gonna come after you. And that's kind of like how he was. Like, he would sit by himself, play games on his computer. Ya, ini Thomas Matthew Crooks ini udah kayak hantu kan. Dia nggak ada hubungan sama orang, dia nggak punya kedekatan sama orang, dia korban bully bertahun-tahun, ada video dia dibully, banyak orang yang ngasih testimoni dia juga dibully. Menurut gua nggak ada kandidat ataupun person yang lebih sempurna dari dia untuk melakukan eksekusi semacam ini. Dengan catatan kalaupun ada dalang di baliknya ya gitu. Dan ketika dia hidup seperti hantu dan dia pergi juga akan seperti hantu. Awalnya, ini jujur aja, fair aja, ketika berita ini naik, ketika kejadian ini terjadi, melihat semua foto yang terkumpul, melihat semua kejadian yang terjadi, melihat semua kejadian yang ada, gue sempat berpikir dan sempat meyakini kalau ini tidak lebih dari rekayasa Donald Trump itu sendiri. Ya, gue sempat berpikir seperti itu. Mungkin ada yang bilang, ya nggak mungkin lah rekayasa bang, orang dia udah unggul jauh dari Biden. Oh no, ya. Kayak gue bilang, lawannya bukan Biden sekarang, lawannya untuk pemilu. Tapi bagaimana dia bisa maju pemilu atau enggak? Karena kan kasus hukum, dakwaan hukum itu banyak banget jadi obstacle. Belum lagi masalah-masalah lain. Dan ini punya potensi besar untuk menghalangi langkah dia jadi presiden. Makanya masuk akal kalau dia perlu membuat satu kejadian atau peristiwa yang mana itu memperkuat bargaining power-nya di politik. Artinya dia mendapat dukungan masyarakat, simpati masyarakat, dia bisa menyimbolkan kekuatan dirinya, dia bisa tampil sebagai hero dan lain sebagainya. Dan itu it all makes sense. Jadi bukan cuma soal dukungan dia yang udah lebih tinggi ya, tapi kita bicara scoop yang lebih besar lagi. Tapi bang, itu kan ada bukti kalau telinganya berdarah. Men, kalau lu suka nonton WWE atau lu nonton SmackDown gitu, itu tuh sesuatu yang lumrah dan Trump sangat dekat. Jadi gue pikir bisa aja ada momen yang ketika dia nunduk, dia nyayat kupingnya sendiri dan lain sebagainya. Lashley wins. Taller than you. I'm better looking. Tapi, ada tapinya nih. Semua pemikiran gue tadi itu gugur ketika gue melihat perkembangan informasi, perkembangan berita, dan perkembangan investigasi yang lain yang memperlihatkan bahwa peluru itu benar-benar ada gitu. Jadi difoto frame per frame dengan shutter yang cepat gitu ya, dengan FPS yang cepat, dan memang kita bisa melihat pergerakan dari peluru yang mengincar kepala Donald Trump. Nah, dari situ gue tahu, oh ini bukan sesuatu yang dibuat Donald Trump untuk membuat dia terlihat gagah gitu. Tapi gilanya ini orang bisa membuat peristiwa itu punya added value buat dia. Dan kalau ini cuma settingan dan konspirasi dari tim PR-nya Trump, ya terlalu berbahaya dong, ya kan? Berbahaya kong dengan main peluru di kepala gitu. Karena lu tahu kan, kalau dalam bola itu ada namanya crossbar challenge, itu lebih susah daripada masukin gol. Lu dituntut harus nembak kepala, tapi tepat di kuping, kan gila. Hal itu semakin mengecilkan kemungkinan bahwa semua hal yang terjadi itu dibuat oleh Trump. Ya, cuman yang gue ngerti, dan gue pun sempat mikir kayak gitu, karena fotonya bagus betul. Terus kok ya bisa dia fight, terus mikirin kalimat ataupun posisi yang benar-benar bisa menguntungkan dia. Tapi ya ternyata emang bukan karena itu settingan, tapi ini orang jago aja gitu. Kalau gue pribadi ya, kuping gue udah dicium peluru, udah terluka parah kayak gitu ya, gue pasti nyari perlindungan lah. Nggak akan mikir lagi PR move, tapi ini orang bisa. Sama persis kayak gue bilang di video sebelumnya, monster. Ini yang mungkin paling menarik dan paling punya banyak evidence ya, dan sangat-sangat disayangkan sebenarnya. Kalian tahu kan, mantan presiden itu dilindungi sama Secret Service. Walaupun perlindungannya tidak seketat presiden yang existing, itu semua udah kita jabarkan ya. Di Trump ini diketahui bahwa kebanyakan anggota SS-nya itu sipil gitu loh. Tier paling bawah atau tier paling luar lah, yang paling nggak kompeten lah, orang-orang bilang kayak gitu. Tapi seenggak kompeten-kompetennya Secret Service ya, still Secret Service bros. Masa iya se-inkompetennya mereka, setidak capable-nya mereka bisa membuat kesalahan yang sangat-sangat fundamental dan sangat-sangat besar ini. Mungkin ini blunder terparah, dan gue pikir ini adalah blunder yang 100 kali lebih parah daripada blunder hariannya Harry Maguire ya. Harry Maguire.
20 menit sebelum acara berlangsung itu udah banyak penduduk sipil yang ngelihat Thomas itu ada di atas dan pegang senjata. Dan udah dilaporkan, cuman tidak ditanggapi atau dicuekin. There he is right there. Right there, you see him? He's laying down, you see him? Yeah, he's laying down. And son, I'm here with you fighting like hell to get a senator. What's happening? Yeah, look. And it's There he not is. easy because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people. Maksudnya itu kan gila ya, mantan presiden sedang pidato 137 meter, itu ada orang berdiri 137 meter menghadap seorang mantan presiden. Jangan Secret Service, ajudan camat pun tahu itu harus diamankan. Lah ini bukan cuma berdiri, tapi pegang senjata gitu. Belum lagi kita ngomong soal tangga, belum lagi kita ngomong soal ternyata ketika dicek protapnya itu tempat sudah ditandain sebagai tempat yang rentan. Dan seharusnya kalau memang tempat itu ditandai sebagai tempat rentan, sudah ada pengamanan di situ, tapi ini bisa lolos. Dan itu sangat buruk ya menurut gue. Dan peristiwa ini pun terekam jelas dengan video. Ya kan? Nah yang kedua lebih parah lagi sebenarnya. Gini, kalian tahu dia nembak dari 137 meter dari posisi podiumnya Trump. Dekat banget di atas gitu ya. Dan seperti yang kita lihat, dia melakukan 3 tembakan kepada kepalanya Trump. Tembakan pertama, dia mungkin kaget, dia udah nyasar kepalanya Trump, tapi Trump melakukan gerakan yang spontan, tiba-tiba gitu. Sehingga ketika itu ditembak, peluru itu ditembakkan, itu meleset, kena ke telinganya. Nah, peluru kedua, ketiga juga sama melesetnya, karena dia kan berada dalam tekanan nih, eksekusi pertama nggak kena, dia tembak, dan akhirnya Trump berhasil selamat. Problemnya satu, si Thomas ketika selesai melakukan tembakan terakhir, itu langsung bisa dinonaktifkan atau dimatikan atau dibunuh atau ditembak oleh sniper Secret Service tanpa delay. We see something that said, take a look at what happened. Jadi nggak perlu ada waktu 1 menit, 2 menit untuk sniper spot on posisi si Thomas. Artinya si Thomas sudah dalam jangkauannya si sniper dari awal. Lah kalau kayak gitu kan seharusnya bisa dicegah ya. Dan kalau di video kan kita lihat sniper langsung bereaksi ketika tembakan itu terjadi gitu. Kenapa ini bisa kejadian kalau ternyata reaksi sniper bisa secepat itu? Kalau kita hitung secara matematika, AR-15 itu kecepatannya bisa 0,14 detik. Secepat itu sniper bisa membidik Thomas. Berarti dari awal si Thomas ini udah berada dalam jangkauannya. Kalau enggak, pasti dia akan butuh waktu untuk spot on nyari kiri kanan dengan scope-nya. Tapi ya, itulah yang terjadi dan itu yang makin menimbulkan pertanyaan. Kenapa bisa Secret Service kecolongan? Sebenarnya kalau dibedah lagi banyak sekali teori dan evidence di internet soal kelalaian Secret Service ini. Banyak sekali pakar yang sudah berkomentar dan banyak sekali yang nggak masuk akal. Bagaimana kalau ini bukan kejadian yang sebenarnya? Bagaimana kalau ini bukan juga rekayasa Trump, tapi ada pihak yang emang ingin Trump meninggal. Terlebih ini Secret Service, dan lo tahu Secret Service kan tiba presiden. Kalian tahu posisi Demokrat sekarang ini kan sulit banget ya, apalagi dengan Presiden Joe Biden gitu ya. Yang mana kita tahu Joe Biden punya problem yang sangat besar, dia sangat pikun, dia sangat pelupa, dan dia sering mempermalukan Amerika Serikat, literally mempermalukan gitu. Kayak terakhir dia bilang Presiden Ukraina itu Vladimir Putin gitu, dan dia butuh waktu yang agak lama untuk mengkoreksi itu. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. Kayak gimana pun Demokrat berusaha, kayak gimana pun mereka mencoba memeras Barack Obama tuh untuk promosiin Joe Biden gitu, untuk melakukan marketing, tetap aja hari demi hari dukungan ke Joe Biden itu terus menurun. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. Apapun teori yang berkembang, gue cuma mau bilang, Trump, seperti yang gue bilang tadi, obstacle dia banyak sekali untuk maju ke Pilpres kali ini, dan ini membuat dia mendapatkan banyak sekali dukungan dari publik. Yang pendukung dia dari lama itu semakin militan, dan orang yang mungkin nggak mendukung dia di awal, itu seenggaknya nggak akan milih Joe Biden karena ini. Ya kan? Dan ketika Trump nantinya berusaha dijegal secara politik ataupun hukum, tentu masyarakat akan memihak Trump dengan apa yang terjadi sekarang. Dan semuanya tuh balik lagi dari video yang pertama kali gue buat soal Donald Trump. Nih orang monster PR, Pak. Monster marketing gitu. Dia tahu betul gimana cara mengambil atensi ke dia, dan dia tahu betul cara memainkannya. Hampir semua orang udah paham ya, dia itu pengusaha yang eksentrik, miliarder, orang kaya, tajir, dan lain sebagainya. Dan bisnisnya banyak sekali Bapak Ibu. Nah, selain juga pengusaha, Trump ini juga punya sense of media yang bagus, dan dia vokal menyuarakan apapun pendapat dan opininya. Selain itu juga dia sangat dekat dengan dunia hiburan. Dia punya reality show-nya sendiri. Dia muncul sebagai cameo di berbagai film, dan ya dia bahkan pernah masuk ke
acara televisi WWE SmackDown dan ambil peran di Wrestle. Dan ya Trump melek banget dengan yang namanya popularitas dan dunia showbiz. Dia juga jago banget nge-branding dirinya sendiri ataupun produknya. Dan ketika dunia udah mulai shifting ke arah media sosial, dia pun tetap relevan. Artinya ya Trump adalah pengguna sosial media yang aktif, bahkan sangat aktif gitu. Pengusaha eksentrik, tajir, media daring, ngerti sosmed, terus tiba-tiba mendeklarasikan dirinya untuk jadi presiden. I am officially running for President of the United States. Here's the guy that I stood up here. Are you the same guy, the same muscles? Look at that guy. He's doing it for the people. So it's great. We're taking back our country. That's what it's for. There you go. Yeah, well said. Thank you. From the moment we take back the White House from crooked Joe Biden and Kamala, I call her laughing Kamala. She's crazy. You know, you can tell a lot by a laugh. No, she's crazy. She's nuts. She's not as crazy as Nancy Pelosi. Crazy Nancy. Did you see Nancy Pelosi is selling out Biden now? Did you see? Kasarnya kayak gini, pemilih Trump itu nggak akan beralih dari dia, tapi pemilih Biden mungkin nggak pilih Trump. Tapi semua hal yang terjadi itu bikin kepercayaan mereka pada Demokrat. Jelas dengan hitung-hitungan electoral college kayak gini, Trump punya kemungkinan yang sangat besar untuk memenangkan Pilpres kali ini. Lalu kenapa Kamala Harris yang dipilih ya? Karena profilnya sendiri, dia perempuan, dia color, tapi balik lagi, apa yang sudah dihasilkan Demokrat dalam beberapa tahun terakhir itu mengecewakan banyak pihak, termasuk dukungan Amerika Serikat ke Israel itu kan benar-benar memukul mundur Demokrat ya. Kalau emang ternyata tetap masih perang-perang aja, mengeksploitasi sumber daya alam aja, masih mendukung Zionis Israel aja, ya kenapa gua harus milih Demokrat gitu? Apa bedanya dengan Republik? Seenggaknya Republik nggak pakai topeng. Nah, beberapa tuh mikir kayak gitu tuh ada gitu. Dan itu yang memperkuat chance Trump untuk menang. Oke, di sini gue mau ngingetin ke teman-teman supaya nggak bias ya. Apakah gue seorang pendukung Donald Trump? Ya enggak. Salah satu kebijakan Donald Trump yang menurut gue paling fatal dulu ketika dia menjabat adalah dia memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Yang mana itu memantik banyak sekali masalah sebenarnya. Jadi ya, Trump being Trump lah. Katakan gue nggak mendukung Trump atau nggak suka sama Trump, bukan berarti gue berhenti berpikir objektif atau melihat objektif dari satu masalah gitu. Karena gue nggak suka Trump, terus gue bilang, wah ini rekayasanya Trump, yang nggak kayak gitu caranya. Dan gue juga pengen teman-teman punya kemampuan untuk melihat segala sesuatu itu secara objektif gitu. Karena itu akan membantu kita sekali kan, membangun critical thinking kita. Jadi ya, balik lagi. Gue juga bukan citizennya US, gue juga nggak punya hak pilih. Cuman ya yang gue lihat dalam kontestasi Amerika Serikat ini, jangan memasang ekspektasi terlalu tinggi siapapun yang terpilih ya. Karena yang namanya negara welfare ketika pemimpin berganti itu dampaknya nggak akan sebesar ketika kita ngebahas negara-negara berkembang gitu. Kenapa demikian? Karena sistem mereka udah ada, kebijakan mereka udah ada, dan trajektorinya itu udah ada. Berbeda dari negara berkembang ketika pemimpin ganti, itu kebijakannya bisa 180 derajat berubah total. Karena masih mikirin soal legacy dan lain sebagainya. Dan hal-hal kayak gini jarang kita temukan di negara maju.